Kita memuji Tuhan dengan hidup jemaat nomor 3. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Dengan tetap berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan ke-10 hukum dan juga hukum kasih. Ke-10 hukum yang terdapat dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 berbunyi. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian ke-10 hukum. Kemudian hukum kasih yang terdapat dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 berbunyi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian hukum-hukum Tuhan. Mari kita sambut bersama dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 54 pada
ayat yang ke-4. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah dengan penuh rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa bersama kepada Tuhan, mengaku segala salah dan dosa kita. Karena firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena itu mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah berdosa kepadamu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku dan bermohon. Ya Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami. Amin. Kita menyanyi judul jemaat nomor 27 ayat 1. Setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan kita jalan yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunan dosa kita dari Tuhan yang terdapat dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18 mengatakan demikian. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian berita pengampunan dosa. Mari kita sambut dengan penuh sukacita melalui pujian Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1. Oh
Tuhan dan bersyukur kepadamu saat ini di baktian jam pertama hari Minggu, hari karunia-Mu saat ini. Terima kasih untuk pemeliharaan penyertaan Tuhan di sepanjang minggu yang telah boleh kami lalui. Saat ini kami berada di rumah-Mu yang kudus, bersama-sama kembali hendak menghayati karya Agung-Mu dalam kehidupan kami, terlebih dalam satu minggu yang telah lewat ini. Firman-Mu akan kami baca, kami dengar, dan kami renungkan bersama. Perlengkapilah kami, ya Tuhan, perkaryakan Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga firman-Mu boleh kami baca dan renungkan bersama, lalu makna yang kami peroleh kami terapkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Jauhkan segala macam bentuk gangguan Bapa, juga pakai hamba-Mu untuk boleh mewartakan firman-Mu ini, hanya seturut dengan kehendak-Mu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang dipersiapkan bagi kita hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Mazmur pasal 119. Mazmur pasal 119 akan kita baca mulai dari ayat 105 sampai ayat 112. Mazmur 119 ayat 105 sampai 112. Firman Tuhan berbunyi demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas, ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku akan selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak melupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hati. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan dan yang akan merenungkannya, lalu melakukan dalam hidup kita sehari-hari, baik siang maupun malam. Haleluya. Menjadi pelaku firman, itu tema perenungan kita pada saat ini. Dan untuk mengantar kita masuk pada perenungan, Bapak Ibu Saudara, nats yang kita baca tadi itu dipersiapkan melalui buku Kerangka Khotbah. Memandu kita dalam perenungan, saya mengajak kembali kita membuka satu kitab, yaitu kitab Injil Matius pasal 5. Bersama-sama kita akan baca ayat 20. Kita akan baca bersama-sama. Mari kita buka Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-20 sebelum kita merenungkan firman. Sudah dapat? Injil Matius pasal 5 ayat 20. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi Injil Matius pasal 5 ini menegaskan apa yang diucapkan di dalam Mazmur 119 ayat 105 sampai 112 menjadi pelaku firman. Injil Matius 5 katakan pada ayat 20, kalau hidup keagamaanmu tidak melebihi ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Pertanyaan kita, kenapa ahli Taurat dan orang Farisi dijadikan patokan?
Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa hidup keagamaan kita harus melebihi para ahli Taurat dan orang Farisi? Satu, ahli Taurat pada zaman itu ini surahnya kita hafal. Isi kitab dia hafal. Dan dia mengajar banyak orang isi Taurat itu atau isi kitab itu. Sapo angga dia ambilnya, aka angga hafal dan mengajar orang. Sapo kalian tidak laku. Ajar orang, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta dan lain sebagainya. Di belakang, iya lo mabuk, iya lo umalai anuna sholat dan lain sebagainya. Bahkan di rumah Tuhan, mereka mengambil persembahan yang bukan untuk mereka. Karena dulu di zaman itu para ahli Taurat ini, para imam ini tidak dengan bagiannya. Ada yang khusus untuk Tuhan, itu diambil semua. Sementara dia mengajar jangan mencuri. Di dalam Taurat tidak dikatakan jangan mencuri kecuali saya. Tetapi ahli Taurat melakukan itu. Mereka menghafal isi kitab, mengajar orang tentang kitab itu, tapi tidak melakukannya dalam hidup. Sehingga untuk masuk surga, penekanannya adalah satu, dengarkan firman Tuhan dan lakukan. Maka akan perani taisana tahapal isi dan surat kita sama dengan ahli Taurat. Kita harus melebihi mereka, yaitu dengan melakukan. Tapak paitaan kita praktekkan dalam hidup kita. Ini kata firman. Firman Tuhan katakan jangan berdusta, ya malah betul-betul apapun bentuknya. Jangan ini milik sesamamu, praktekkan. Kasihilah dirimu seperti kau, kasihilah orang lain seperti kau mengasihi dirimu sendiri, praktekkan. Kalau kita hanya tahu isi surat, seperti kita pelaku, kita tidak beda dengan para ahli Taurat. Tapi dalam Injil Matius 5 katakan kita harus lebih dari itu. Artinya, memperang gigi buat takaran dewata, kita mendengarkan firman Tuhan dan kita harus melakukan. Kalau mau masuk surga, kalau mau mendapatkan bagian di dalam kerajaan surga. Itu tentang ahli Taurat. Perubahan cuaca, terganggu dia semua. Tenang, mudah-mudahan hanya bolong. Orang Farisi, kenapa kita harus melebihi gaya hidupnya orang Farisi? Yang mana itu? Coba lihat. Yang mendukung ahli Taurat, memprotes Yesus dan bahkan menyalibkan Yesus, siapa? Mencari jalan untuk mencelakai Yesus, siapa? Orang Farisi. Apa kerjanya orang Farisi? Cari-cari kesalahan. Di sana sini protes. Biar yang tidak harus diprotes, memprotes dulu. Mencari-cari kesalahan. Deniti. Yesus, itu muridmu. Masa mereka makan tidak cuci tangan? Sementara adat istiadat Yahudi, makan harus cuci tangan dulu. Itu kebiasaan mereka. Mencela hidup keagamaan orang lain, keunikan mereka. Dalam bahasa kita, firman Tuhan katakan, selumbar di mata saudaranya mereka lihat, bahwa balok pada dia hilang mata hati mereka. Itu orang Farisi.
dosanya lebih besar daripada orang yang dia itu. Untuk masuk dalam kerajaan surga, dua hal ini harus kita hindari. Setiap saat kita mendengar firman, mungkin kalau saya bilang setiap saat, pasti ada yang tidak baca firman setiap saat. Jujur, jangan lagi seperti ahli Taurat berdusta. Setiap minggu kita mendengar firman, tetapi apakah firman itu sudah kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita atau tidak? Kalau tidak, ya kita sama dengan ahli Taurat. Hanya tahu firman, tetapi tidak melakukan. Tanda umisanan istina surah. Ya, ada seru protes solana. Ay, bapak iko, kebutuh iko, manusia. Orang Farisi lagi yang muncul. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita ini, yang Tuhan Maha, firman itu diberikan untuk kita. Firman itu dinyatakan oleh Allah untuk menyelamatkan kita. Firman itu diberikan oleh Allah untuk menuntun langkah kita. Benda-benda umperan ini bata karena dewasa yang akan praktekkan. Oh, selamat. Tapi kalau tidak, ya nikmati sendiri hasilnya. Karena itu pesan firman Tuhan yang kita baca dari Mazmur 111. Ini adalah ungkapan orang yang menerima firman itu. Dia katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dia mau selalu melakukan firman di dalam sepanjang kehidupannya, sehingga dia melebihi orang Farisi dan ahli Taurat. Itu juga harus menjadi pernyataan kita bersama pada hari ini. Ketika kita mendengarkan firman ini, firman itu harus menjadi pelita bagi kaki kita dan menjadi terang bagi jalan kita. Sehingga setiap saat, setiap waktu, firman yang kita tahu, firman yang kita terima dari Tuhan mewarnai hidup kita sehari-hari. Maka kita akan hidup dalam sukacita dan damai sejahtera karena Tuhan menyertai. Rasa cemas, rasa takut mungkin ada, tapi tidak akan menghantui kehidupan kita. Kenapa? Firman Tuhan katakan, jangan takut. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, termasuk corona. Ini pencobaan biasa. Kebat perangi kehilangan dewata, tidak perlu takut. Kenapa? Tuhan menjaga kita melalui firman-Nya, melalui kehendak-Nya. Sampai ke kepala batu ki, oh ya, apa ya? Sampai ke perangi karena dewata. Corona tidak akan mengancam hidup kita. Firman Tuhan harus kita tahu, harus kita mengerti. Apa firman Tuhan untuk corona? Pemerintah adalah wakilnya di muka bumi ini. Sehingga apa yang dikatakan oleh pemerintah itulah suara Allah untuk kita dalam kondisi kita saat ini. Tanda rangka masih di dewata mulai ke pemerintah buat Pak masker Pak. Maka itu Pak masker timur berarti tidak normal. Karena ciri hidup normal sekarang salah satunya adalah pakai masker. Kenapa orang yang tidak pakai masker tidak normal? Totek mandi normal boleh sakit. Selama normal PPI, memang turun boleh sakit. Jadi kalau tidak pakai masker tidak normal. Kenapa? Ya biasa. Ciri yang kedua, jaga jarak. Inilah normal timur atau normal asal, maka menjaga jarak. Dan jaga kebersihan. Itu 3 cirinya orang normal. Itulah dia supaya kita termotivasi. Makanya kalau kita mungkin sholat ate masker ate ke normal. Masa boleh ke rumah sakit supaya kita semua pakai masker dan jaga jarak. Hanya orang yang tidak normal yang mau sakit. Kalau orang normal, siapa yang mau sakit? Sehingga kalau tidak mau sakit, pakai masker, jaga jarak, jaga kebersihan. Corona akan jauh. Satu ke tak baikkan ini talwe, ya hanya hitung hari, hitung waktu. Kapan kita terjadi? Apalagi Eropa kemarin sudah keluarkan lagi
penyampaian yang bikin domba-domba jantung kita, ternyata penyebarannya juga melalui udara. Ya, saya pakai masker, iya, katakannya kita tidak akan terganggu. Jadi inilah kata firman untuk situasi kita saat ini. Benar-benar perangi anda melakui, oh masalah. Tapi kalau tidak, tanggung sendiri risikonya. Banyak contoh. Berencana kau lah rokok pelawani ke hari Selasa, kamar terlalu malam kusedek memaafkan supaya datang karena rokok pelawani berhasil menguasai kamina, sudah dikasih izin. Tiba-tiba kemarin berita pasar sentral PK Mata ditutup karena ditemukan 3 orang yang terkonfirmasi positif, dicabut sudah izin. Oh ya, mesti masyarakat tidak laku kepada pokok kan? Pada waktu dia adalah penolongmu, pendampingmu yang sepadan. Kalau saya tidak dengar, ya, saya ini orang yang ditolong tapi tidak tahu diri sedang ditolong. Saya tidak melakukan firman. Ya, batal kau dibatalkan rencana hari Selasa. Kepulauan contoh. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita tidak hanya mendengar firman, tapi lakukan firman itu dalam kehidupan kita, supaya baik di dunia ini maupun di kehidupan di masa yang akan datang, yang terbaik kita alami dan kita rasakan. Amin. Di saat teduh sejenak, ya, kata firman ini mari kita renungkan dalam hidup kita, khusus 1 minggu yang sudah lewat. Sudahkah kita menjadi pelaku firman? Kalau masih ada yang terlewatkan, ingat, untuk mendapatkan kerajaan surga kita tidak hanya mendengarkan firman, tetapi harus melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Dan untuk merespon firman yang sudah kita dengarkan bersama, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 427 ayat 1. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri dalam persekutuan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita dengan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang diwakilkan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kepada kita yang hidup dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdiri. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 427 ayat 1. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang diwakilkan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa,
Disilakan duduk kembali. Dan mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk sajian firman-Mu yang sudah menjadi santapan rohani kami pada ibadah ini, yang mengingatkan kami supaya firman-Mu tidak hanya kami dengarkan, tetapi harus kami praktekkan, harus kami wujud nyatakan di dalam hidup kami di muka bumi. Tuhan, pada kami sering kali terdapat kelalaian karena ketidakmampuan kami untuk mewujudkan firman-Mu dalam hidup kami. Karena itu saat ini kami datang memohon kepada-Mu Tuhan, mampukan kami melalui pimpinan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk di dalam hidup kami selalu menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar. Bapa di surga, kami berdoa untuk kehidupan sidang jemaat-Mu. Berkati mereka semua Tuhan, di dalam hidup sehari-hari, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, bahkan rutinitas kehidupan mereka yang lain. Berkatilah mereka, campur tangan di dalam segala apa yang mereka lakukan dan kerjakan yang berkenan di hadapan-Mu, sehingga boleh berjalan dengan baik, hasil-hasil yang baik mereka tuai untuk mereka pakai dan nikmati di sepanjang hidup mereka. Jika ada yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh oleh karena penyakit, atau sedang mengalami beban duka cita oleh karena kepergian saudara, orang tua, keluarga yang terkasih, atau yang sedang mengalami rupa-rupa pergumulan oleh karena beban kehidupan, Tuhan, mari Engkau jamah mereka. Yang sakit, berkati pengobatan perawatan yang diberikan baik oleh keluarga ataupun mungkin medis oleh karena dirawat di rumah sakit. Berkati Tuhan, pakai sebagai alat-Mu sehingga itu menjadi jalan kesembuhan bagi mereka yang saat ini sedang bergumul oleh karena penyakit. Yang sedang mengalami beban duka cita, kami percaya Tuhan Engkau akan selalu hadir, memberi kekuatan dan penghiburan. Dan yang sedang mengalami pergumulan berat dalam hidupnya, kami percaya Tuhan selalu ada, yang akan membimbing, mengarahkan, menunjukkan mereka dari setiap persoalan kehidupan yang mereka hadapi, sehingga mereka boleh keluar dari pergumulan itu dan merasakan sukacita dan sejahtera di dalam sepanjang perjalanan kehidupan. Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami di satu minggu yang akan datang ini. Kami berserah diri kepada Tuhan. Ada keprihatinan di hati kami masing-masing oleh karena pandemi COVID-19 yang masih terus melanda kehidupan kami dan bahkan di daerah kami ini. Kemarin terdapat lagi satu orang yang teridentifikasi positif. Ini mendukakan hati kami. Tetapi melalui peristiwa itu juga kami diminta untuk menggumuli lagi setiap perkataan firman-Mu. Karena itu Bapak, kami mohon, mampukan setiap kami untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukannya, menjaga diri dan kehidupan kami masing-masing, agar terhindar dari ancaman penyebaran COVID-19 ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkonfirmasi positif ada 4 orang. Tambahkan mereka Tuhan, mampukan mereka untuk menghadapi kenyataan hidup yang mereka alami saat ini. Berkati para medis yang merawat dan memberikan pengobatan, agar kelak di kemudian hari mereka boleh sembuh, pulih dari sakit yang dialami, lalu bersyukur dan berterima kasih hanya kepada-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami, para medis, relawan, dan mereka yang mengabdikan diri untuk berjuang menghadapi penyebaran COVID-19 ini. Tetap berikan hikmat-Mu, pakai dan mampukan mereka untuk dapat menjalankan peran yang sebaik-baiknya, menjaga kami, menjauhkan kami dari ancaman penyebaran COVID-19 ini. Kehidupan kami satu minggu akan datang, kami selaku pelayan-pelayan, mampukan kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dari pelayanan-pelayanan yang kami berikan, jemaat Tuhan merasakan kehadiran-Mu dan menerima berkat-Mu dalam hidup mereka. Kami percaya setiap kami Tuhan, para pelayan-pelayan ini akan terus Engkau berkati, akan terus Engkau pakai untuk mewujudkan pelayanan-Mu di tengah
berkatilah masing-masing kami, sehingga apa yang kami lakukan menjadi korban persembahan yang bermau syukur di hadapan-Mu, dan Tuhan menyertai dan memberkati kami di setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, ibadah yang kedua dan yang ketiga sebentar kami serahkan kepada-Mu. Berkatilah agar juga boleh berjalan dengan baik, firman-Mu diperdengarkan, dan jemaat-Mu yang hadir boleh diberkati oleh Tuhan. Ini syukur dan pengharapan kami, permohonan kami kepada-Mu. Ampuni salah dosa kami Bapa, sempurnakan doa ini. Lalu terima kami yang berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bersama-sama kami mengucapkannya demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena boleh punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, selanjutnya kita masuk dalam akta persembahan syukur. Saudara-saudara, mari kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya, sambil mengingat firman Tuhan yang terdapat dalam pertama kali Amsal 9 ayat 10 demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan mengikhlaskan ketudusan. Selanjutnya kita akan masuk ke persembahan syukur, dan kita akan mengiringnya dengan menyanyi dari Kim Jemaat 337 betapa kita tidak bersyukur. Kita
sehingga dengan rela dan penuh sukacita kami menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kami. Kami mengakui bahwa apa yang kami persembahkan ini semuanya berasal dari Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat dimanfaatkan untuk pekerjaan dalam kerajaan dan dikelola dengan jujur dan adil menurut kehendak-Mu. Dan berkatilah hidup jemaat-Mu yang telah memberi persembahan ini. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Kita akan merespon persembahan kita dengan bersama-sama menyanyi dari kiri jemaat 302 kuberi persembahan. Kita akan mendengarkan warta jemaat tanggal 12 Juli 2020. Ibadah sepanjang minggu ini. Hari ini ada ibadah yang dimajukan di dapur 4, rumah tangga yang dimajukan atas nama keluarga Langge akan dilaksanakan jam 5 sore. Kemudian untuk hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, daerah pelayanan 1 Indok Banga, daerah pelayanan 2 ada 2 ibadah. Yang pertama keluarga Demak Lana digabung keluarga Rominius. Kemudian ada ibadah rumah tangga yang sempat tertunda, keluarga Repadama akan dilaksanakan di Tetean jam 4 sore. Jadi dahulukan yang jauh. Kemudian untuk daerah pelayanan 3, keluarga Timotius Tiboyong digabung keluarga Michael Kristi Boyong juga digabung dengan ibadah PPR GTM. Kemudian untuk hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 di daerah pelayanan 1 kemudian daerah pelayanan 2 keluarga Bertus Matasak digabung Bunggalotong, daerah pelayanan 3 keluarga Demalibu, daerah pelayanan 4 Nikodemus. Kemudian untuk PPR GTM hari ini Minggu tanggal 12 Juli 2020 Nyonya Martin digabung Sri Mulyani Anton digabung Nyonya Petrus dan Nyonya Maria Samuel. Jadi dilaksanakan setelah ibadah jam kedua. Kemudian untuk hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 Nyonya Desinaya digabung Nyonya Arni Bernardus dan Nyonya Santi Hadi. Kemudian untuk hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 Nyonya Tin Ariati Soleman digabung Nyonya Menti Erik Elisa Rabai. Kemudian keadaan kas Jemaat Sion Buddha sepanjang bulan Juli 2020 penerimaan melalui kolekte jumlah 13.840.500 rupiah ditambah saldo kas bulan lalu 37.155.421 rupiah. Sehingga penerimaan tambah saldo di bulan Juni itu 50.995.921 rupiah. Kemudian pengeluaran ada 24 item, jumlah pengeluaran 16.796.900 rupiah. Sehingga rekapan penerimaan pengeluaran saldo kas akhir Juni 2020 ditutup dengan saldo 34.199.021 rupiah. Kemudian untuk kas dalam pendeta
Jumlah penerimaan sepanjang bulan Juli 8.164.000, saldo kas 58.920.713 rupiah, sehingga penerimaan tambah saldo untuk kas dana pendeta ditutup dengan saldo 67.084.713 rupiah. Kemudian pengeluaran ada 3 item, termasuk tunjangan bayar jaminan hidup dari pendeta Injil Olenitan dan dana sentralisasi itu jumlah pengeluaran 9 juta. Kemudian rekapan penerimaan dengan pengeluaran saldo kas akhir Juni 2020 untuk kas dana pendeta berjumlah 58.084.713 rupiah. Demikian warta jemaat, terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah memimpin ibadah saat ini, kepada semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah bertugas diucapkan terima kasih, bahkan kepada semua jemaat yang sudah hadir saat ini diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita sudah mendengarkan firman dalam ibadah ini, mari kita melakukannya dalam sepanjang hidup kita masing-masing. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 350 ayat 1. Selamat hari.